Halo teman-teman Oprek UGM, balik lagi sama aku Nadila. Kali ini kita udah ditemenin sama kakak di sebelahku. Mungkin kita langsung tanya-tanya aja kali ya. Halo kak, selamat sore. Sore. Kakak itu dari mana? Terus kayak itu organisasinya apa? Coba dijelasin. Oke, halo teman-teman, aku Gladwin, aku dari Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa Balairung. Jadi Balairung ini adalah UKM jurnalistik yang dibentuk dari tahun 1985. Jadi kami itu adalah pers alternatif yang bernafaskan intelektual, otonom, independen, dan berpihak terhadap kaum tertindas. Di BPPM Balairung itu dulu muncul karena di tahun 1985 itu kan ada banyak kebijakan dari pemerintah lah yang merepresi pers dan segala macam, dan akhirnya mahasiswa UGM itu berusaha merumuskan suatu pers universitas dulu gitu. Jadi karena sebelumnya itu yang aktif itu kebanyakan memang baru dari pers-pers fakultas. Contohnya kayak Klapeiron itu pers dari teknik sipil, terus ada Sintesa dari Visipol, terus Equilibrium dari FEB gitu. Dan akhirnya karena merasa ada kebutuhan untuk dibentuknya suatu pers di tingkat universitas, maka lahirlah BPPM Balairung gitu. Oke, keren banget ya teman-teman. Dari penjelasan Kak Gladwin ini udah sangat keren dan terstruktur. Oke, mungkin lanjut aja kali ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Boleh diceritain nggak kayak manfaatnya sebenarnya apa sih Kak kalau join di BPPM Balairung? Nah, kalau manfaatnya ini sebenarnya berhubungan erat juga dengan ya tujuan kebanyakan awak masuk ke Balairung ya. Dan yang sepembacaanku ada beberapa tujuan sih dan ada beberapa manfaat juga. Jadi kebanyakan itu join Balairung mungkin ada salah satu alasan itu adalah perjuangan itu atau pergerakan. Jadi mereka melihat sebagai usaha-usaha jurnalistik ini adalah usaha untuk memperjuangkan kaum minoritas dan segala macamnya, untuk memperjuangkan kebenaran lah gitu. Terus ada juga memang yang sekarang itu juga banyak ya mereka cari pengalaman dan memang ingin belajar. Dan memang di Balairung sendiri kita itu ada diklat-diklat dan segala macam. Jadi sebenarnya teman-teman yang nggak punya dasar jurnalistik yang kuat sebenarnya bisa gabung juga, karena di sini pembelajarannya sangat jalan dan kami juga punya kultur diskusi yang cukup kuat gitu. Terus ya selain itu ada juga yang mungkin join Balairung nongkrong-nongkrong doang kayak gitu, karena ya kalau aku sendiri sih nganggapnya ya Balairung ini terutama karena kami punya sekre juga, dan di sana ada kantinnya, ada yang jualan gitu namanya Mbak Jajan, dan kami ya sering-sering nongkrong aja. Kalau menurutku asik sih, jadi mungkin alasannya itu sih dan manfaatnya. Oke, nah jadi teman-teman kalau misalnya kalian pengen join Balairung tapi masih bingung terus kayak nggak punya dasar jurnalisme gitu, join aja nggak apa-apa karena nanti bisa berproses ya kayak gitu. Oke. Nah aku mau nanya nih Kak, sebenarnya kalau dari Balairung sendiri kriteria orang seperti apa sih yang dicari buat masuk ke situ? Kalau dari kriteria awak sebenarnya kami nggak terlalu ketat ya, tapi sebenarnya memang ada beberapa nilai yang mungkin lebih dihargai lah gitu. Misalnya ya yang pemikiran yang terbuka atau rasa ingin tahunya kuat. Terus mungkin untuk beberapa divisi yang memang agak teknis, mungkin untuk misalnya divisi produksi dan artistik, kemampuan fotografi, videografi yang kayak gitu, itu nilai plus lah. Tapi intinya sih kalau menurutku rasa ingin tahunya kuat, terus suka belajar, mau belajar, dan ya tadi itu bisa berpikir kritis dan segala macamnya itu. Oke, mantep banget. Nah, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau untuk sasaran Oprek Balairung itu sendiri buat siapa aja sih Kak? Apakah mahasiswa S1 aja atau D3, D4, S2 juga bisa? Kalau yang setauku ya, jadi untuk Balairung ini terbuka untuk S1 dan dari sekolah vokasi juga boleh, asalkan memang 2 tahun pertama. Jadi untuk tahun ini itu yang diterima adalah angkatan 2023 dan 2024. Jadi memang dari dulu setauku begitu sih, yang diterima itu 2 tahun pertama. Oke gitu, jadi buat angkatan tua nih kayak aku angkatan 2021 udah nggak bisa guys sayangnya. Jadi buat yang masih muda-muda aja. Oke Kak, jadi boleh dijelasin nggak kalau untuk timeline Oprek dari Balairung sendiri itu dari tanggal berapa sampai berapa sih? Nah kebetulan kami itu udah buka Oprek dari tanggal 19 Agustus kemarin sampai nanti dibuka tanggal 3 September. Nah tapi setelah
masa pendaftaran akan ada wawancara di tanggal 13 sampai 14 September. Lalu setelah wawancara itu nanti akan ada pengumuman awaknya, itu awak yang keterima itu tanggal 23 September. Nah, jadi nanti terima ini masih diterima magang. Jadi setelah wawancara keterima itu ada masa magang lagi gitu. Oke deh, jadi magang dulu ya Kak, belum langsung jadi anggota gitu. Oke, mungkin aku mau nanya nih Kak, kalau di Balairung sendiri itu opreknya apakah dipungut biaya atau gratis? Terus apakah selama menjadi anggota Balairung itu apakah ada iuran tersendiri atau gimana gitu? Nah, kalau untuk pendaftaran kami memang menarik biaya, tapi kecil kok, 20.000 aja. Dan untuk setelah jadi anggota itu tidak ada pungutan biaya setauku. Justru misalnya kami ada kerja-kerja liputan kemana, itu biasanya dibiayai, bisa ada biaya makan, biaya bensin dan segala macam gitu. Walaupun tidak dibayar gitu. Oke, jadi tenang aja ya guys, itu pungutannya cuma kecil banget, 20.000 gitu. Nah, mungkin aku mau mempertanyakan sebuah pertanyaan, mungkin banyak teman-teman mahasiswa baru yang masih pada bingung juga gini Kak. Jadi sebenarnya apa sih Kak bedanya BPPM Balairung nih sama SKM Bulak Sumur? Nah, ini memang banyak yang nanya ya, kemarin di Gelex juga banyak yang nanya. Jadi sebenarnya kami itu memang mirip-mirip dan kami satu sekre juga, jadi masih saudara lah gitu intinya. Tapi perbedaan utamanya yang kulihat itu memang adalah dari isu yang diambil. Jadi dari isu yang diberitakan itu Balairung seperti yang aku bilang tadi itu adalah pers alternatif. Jadi wacana yang ingin kami angkat dan pemberitaan yang kami angkat itu selalu berhubungan dengan keberpihakan kami yang tadi disebut alternatif itu, yaitu keberpihakan terhadap kaum-kaum yang tertindas. Jadi untuk Balairung sendiri isu yang diangkat adalah isu alternatif. Sementara untuk Bulak Sumur setauku mereka itu memang lebih mengangkat isu-isu arus utama, misalnya kegiatan apa di UGM dan segala macam. Jadi menurutku lebih banyak beda di isunya sih gitu. Oke, jadi bedanya di isunya ya teman-teman, nggak usah bingung karena udah dijelasin tadi. Ini Kak, aku mau nanya tentang kegiatan atau rapat rutinnya itu biasanya dilakuin berapa kali dalam seminggu? Rapat rutin tuh ada, tapi penanggalannya itu setauku lumayan fleksibel gitu. Jadi misalnya memang semuanya berhalangan bisa ya mungkin dimajuin atau dimundurin gitu. Tapi ya memang kami ada rapat kerja, terus nanti ya setiap tahunan pasti ada musyawarah besar kan untuk ngurus ADRT dan segala macam gitu. Oke, jadi kalau waktu rapat gitu lebih fleksibel ya berarti ya? Oke. Nah, aku mau nanya nih Kak, kalau untuk masa keanggotaannya jadi bagian dari Balairung itu untuk periode ini berapa bulan sih? Nah, kalau untuk masa keanggotaan itu adalah 3 tahun. Jadi Balairung sendiri memang dibagi jadi perangkatan, jadi angkatan 1, angkatan 2, dan angkatan 3. Jadi setelah angkatan 3 itu akan demis gitu. Tapi kalau untuk minimalnya tidak ada sih, karena kami memang jarang gitu, atau setahu bahkan aku belum pernah dengar ya ada yang dikeluarin atau segala macam, kecuali mungkin dia terlibat kasus apa gitu kan. Tapi memang dibanding mengeluarkan ya mungkin dinonaktifkan aja kan gitu sih. Oke, jadi cukup panjang ya Kak ya, 3 tahun. Nah, aku mau nanya nih Kak, kalau Balairung sendiri itu udah pernah ada acara gede apa aja sih? Terus kira-kira apakah pernah dapat kejuaraan atau apa? Kalau acara besar sih kemarin mungkin yang baru-baru ini ya launching majalah ya. Kemarin kami launching majalah tanggal 19 di Wisdom Park, dan kebetulan memang memanggil beberapa pembicara, misalnya dari kemana, ada dari Apatis, dari Selios dan segala macam. Untuk kejuaraan sendiri, kalau untuk sekarang aku sendiri nggak melihat terlalu gencar ya, maksudnya ikut lomba ini lomba itu. Tapi kalau piala tuh banyak di sekret. Tapi gimana ya, kalau aku melihatnya sendiri, karena kami ini memang pers alternatif yang tadi kami punya agenda tersendiri. Mungkin kalau ditanya soal prestasi ya kami lebih membanggakan ya orang-orang yang selama ini kami suarakan suaranya gitu, yang kami bela. Itu sih menurutku prestasi terbesar Balairung. Keren banget, jadi prestasi nggak melulu tentang piala ya Kak, tapi kayak gimana kita itu juga bisa menyuarakan orang-orang yang membutuhkan wadahnya untuk disuarakan gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kak buat Kak Gladwin selaku anggota dari Balairung nih. Kalau dari Kak Gladwin sendiri, selama jadi anggota ini boleh nggak sih diceritain testimoninya, gimana senang sedihnya di Balairung gitu?
mungkin nanti pengalamannya akan berbeda-beda ya, karena divisi di Balayring itu ada banyak, ada 4, dan aku sendiri kebetulan itu berada di divisi penelitian dan pengembangan atau litbang. Dan aku sebagai awak litbang itu mungkin testimoni ya, aku lumayan seneng sih di Balayring. Kenapa? Karena ya aku orangnya cukup suka berdiskusi, dan litbang ini menjalankan fungsi Balayring sebagai pers wacana. Jadi kami itu nggak hanya melakukan pemberitaan, tapi juga mengembangkan wacana-wacana kritis gitu di masyarakat. Dan ya selama ini aku seneng sih, misalnya angkatan-angkatan atas juga lumayan terbuka gitu. Jadi misalnya aku mau nanya apa, mau diskusi soal apa, itu sangat terbuka. Tapi mungkin ya keluhku ya kalau sebagai awak litbang itu ya capek baca sih, dan ya memang kadang-kadang ya mikir ini kan susah ya gitu. Jadi ya kadang-kadang lelah aja, tapi aku sendiri sih enjoy sih di Balayring selama ini. Oke, terima kasih banyak ya Kak Gladwin udah mau kita tanya-tanya hari ini. Dan juga buat teman-teman mahasiswa UGM yang tertarik sama BPPM Balayring, bisa aja langsung kepoin Instagramnya. Instagramnya di mana Kak? Ada BPPM Balayring. Oke, langsung aja dicek dan langsung daftar aja ya teman-teman, supaya tersalurkan rasa ingin mengembangkan jurnalismenya gitu. Oke. Mungkin gitu aja Kak dari aku. Terima kasih banyak Kak Gladwin. Terima kasih juga teman-teman Oprek UGM. See you later. Bye bye.